Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Menanggapi atau menjawab lah, tepatnya menjawab inti dari nama Basecamp Tapak Jalak. Basecamp Tapak Jalak. Oke, sebelumnya gini. Kalau orang Jawa kan Asmo Kinaryo Jopo, dalam arti nama itu mengandung doa, mengandung harapan, mengandung sesuatu yang intinya menjadi sugesti bagi yang diberi nama, kan seperti itu. Jadi intinya base camp itulah tempat untuk berkumpul, dalam arti kita untuk bisa berkumpul, ngopi bareng, kita mencari sesuatu dan sebagainya. Intinya ngolah pikir, dalam arti ngopi adalah ngolah pikir, kan seperti itu. Jadi base campnya di situ, terus tapak jalaknya. Kenapa kok pakai nama tapak jalak, kan seperti itu. Tapak jalak intinya, coba pikirkan dulu, telapak kaki burung. Telapak kaki burung itu bentuknya seperti apa? Kalau kayak seperti yang ke depan itu 3, terus yang ke belakang 1, berarti 31. Itu sebetulnya bisa ayam, bisa apa, tapi kenapa kita ambil burung? Burungnya dulu. Burung adalah melambangkan bahwa kepasrahan. Jadi burung itulah menyimbolkan suatu kepasrahan, dalam arti dia keluar cari rezeki dan sebagainya tanpa harus memikirkan besok ada dan tidak ada. Ya seperti itu, dalam arti memang burung itu melambangkan seperti orang yang mencari rezeki, dalam arti dia pagi keluar sarang dan kemana itu tanpa tujuan, tapi tetap rezeki itu ada, tetap rezeki itu disiapkan. Itulah burung. Ya, kita ambilnya burungnya di situ. Jadi tapak jalak itu seekor burung. Kalau telapaknya itu adalah gambaran dari 31, dalam arti 31 itu sebetulnya dalam hati manusia. Kok dalam hati manusia? Hati manusia itu diciptakan dari 4 unsur. 4 unsur yang menjadikan hati manusia. Jadi kalau kita kupas lebih dalam, sebetulnya panjang banget, lebar banget. Jadi agak lama. Kenapa harus burung jalak? Sebetulnya kita gini, kita hidup di Karanganyar, dan Karanganyar sendiri itu terdapat Gunung Lawu, yang di sana ada burung endemik, dalam arti yang menjadi maskot kota Karanganyar, yaitu jalak lawu, jalak gading. Di situ kita juga ingin memperkenalkan bahwa ini loh Karanganyar yang punya maskot jalak, tapi jarang diangkat, jarang orang tahu. Yang endemik memang, burung yang endemik. Jadi di lain tempat tidak ada, yang ada di Karanganyar, dan itu sebetulnya maskot kota Karanganyar. Kenapa itu jalak? Jadi memang banyak burung yang lain, tapi kenapa kita ambil jalak? Salah satunya tujuannya adalah ingin memperkenalkan Karanganyar juga. Jadi intinya kita ngambil jalak di situ, intinya kita juga ingin memperkenalkan maskot kota Karanganyar, yaitu jalak gading, jalak lawu. Terus kita kembali ke hati itu tadi. Jadi 31 itu adalah lambang dari hati manusia. Itu diciptakan dari 4 unsur. Jadi dijadikan hati itu dari 4 unsur. Lah, 4 unsur itu apa saja? 4 unsur ada nafsu, emosi, ada nur Allah, dan ada setan. Jadi orang Jawa ngomong ke jari ini kan, orang Jawa ini, orang Jawa kalau orang Jawa mengatakan matikan yang 3, hidupkan yang 1. Tapi kalau saya pribadi kurang setuju. Dalam arti apa? Ini nggak perlu dimatikan, tapi diselaraskan. Selaraskan yang 3, hidupkan yang 1. Karena apa? Manusia selama masih hidup, dia masih menginginkan yang namanya, masih membutuhkan yang namanya nafsu.
masih membutuhkan yang namanya emosi. Karena manusia tanpa emosi dia nggak mungkin bisa bekerja. Karena apa? Emosi adalah sumber kekuatan. Jadi manusia juga memerlukan nafsu. Tanpa nafsu manusia tidak akan punya cita-cita. Jadi antara emosi dan nafsu ini nggak perlu dimatikan, tapi diselaraskan. Kalau dua ini sudah selaras, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selaraskan yang dua, hidupkan yang satu. Paham? Paham, Pak. Terus sebetulnya kita ambil bonsai adalah suatu ini aja, dalam arti kita melihat sesuatu dari sesuatu yang kecil dulu. Coba kita kecilkan dulu, baru kita melihat sesuatu yang luas. Selain itu bonsai sendiri banyak filosofi yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari bonsai. Iya. Ya kalau bonsai sendiri kan dari alam, dalam arti dari wujud yang besar kita jadikan miniatur menjadi kecil. Nah, dengan kecil ini kita lebih mudah mempelajari. Itu sebetulnya kalau pelajaran seperti itu nggak cuma dari pohon, jadi semua bisa. Jadi kita melihat dari yang kecil dulu untuk mencapai sesuatu yang besar. Berpikirnya jangan terlalu luas dulu, tapi dari yang kecil dulu, baru kita kembangkan. Jangan berharap yang muluk-muluk dulu, yang gede dulu, baru yang kecil. Tapi yang kecil dulu, akhirnya akan menjadi besar. Iya. Kenapa kita ambil bonsai? Sebetulnya banyak sekali pelajaran dari bonsai yang kita bisa ambil, yang kita bisa pelajari untuk kehidupan kita. Seperti itu. Kemudian begini, Pak D. Sejarah singkat atau pengetahuan singkat bagi teman-teman semua tentang Gunung Lawu. Bagaimana sih Gunung Lawu itu, Pak D? Gunung Lawu, kalau kita bicara Gunung Lawu sebenarnya kita perlu banyak ruang, sebenarnya perlu banyak waktu dan sebagainya, karena Gunung Lawu itu ibarat sampai kapanpun dikupas nggak akan habis. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara itu mungkin kita perlu waktu yang lain, waktu yang lebih panjang lagi. Oke. Sampai mana tadi? Sampai base camp Tapak Jalak, tempat berkumpul, ngopi dan sebagainya. Terus Tapak Jalak itu ngopi belum, Karanganyar dan sebagainya. Terus kenapa harus burung? Karena di sana ada Amit Nuwun Sewu, sumber niki ada kepasrahan seperti itu. Selain itu ada keinginan, dalam arti gini, seseorang yang pernah mendaki Gunung Lawu pasti dia akan mengenal mitos atau mungkin fakta yang menyertakan andil dari Jalak Lawu itu sendiri. Jadi Jalak Lawu itu dia menuntun seorang pendaki untuk sampai puncak, kan seperti itu. Dalam arti seseorang yang tersesat dan sebagainya, dengan hati yang bersih, dengan ketulusan dan sebagainya, pasti Jalak Lawu akan hadir untuk dia menuntun sampai puncak. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan kita mengikuti telapak Jalak itu tadi, kita akan mencapai puncak. Dalam arti bukan puncak Lawu tapi puncak kejayaan. Kita ambil sugestinya saja. Dalam arti kita mengikuti telapak Jalaknya ini, kita bisa mencapai puncak kesuksesan. Itu harapan. Makanya kan Asmo Kinarya Joko, dalam arti doa, kan seperti itu. Selain itu Tapak Jalak juga ada yang berbentuk batu cincin yang berbentuk tapak jalak, dalam arti sebuah batu yang bentuknya itu merapat. Dalam arti harapannya kita juga bisa merapatkan barisan, kita bisa lebih bersatu lagi, kita bisa tidak terpecah belah dan sebagainya. Harapannya juga seperti itu juga, merapat dalam arti kita berkumpul dalam satu tujuan. Itu mungkin sedikit dari kenapa harus Tapak Jalak.